Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudatul Aulia, NIM 13014200091. Pada kali ini saya akan memaparkan materi mengenai bidang layanan belajar yang berjudul Belajar dengan Cara Menyenangkan. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih ciri gaya belajar yang menyenangkan, lalu tips-tips belajar yang menyenangkan, dan yang terakhir, supaya berkualitas dalam belajar, maka setiap pelajar harus memiliki metode belajar yang berbeda dengan orang lain. Seringkali prestasi ditentukan oleh ketepatan metode yang digunakan. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah menemukan metode belajar yang sesuai? Sebelum itu kita harus mengetahui metode belajar itu apa. Jadi metode belajar merupakan cara belajar yang tepat menghasilkan prestasi belajar yang hebat, yang ditandai oleh perasaan nyaman saat belajar, perasaan senang, antusias, dan tidak merasa bosan. Jika anggota kelas kalian tidak seorang pun yang memiliki metode belajar yang tepat dan menyenangkan, maka anak yang meraih ranking tertinggi pun belum tentu menemukan metode belajar yang tepat. Sebaliknya, jika seluruh warga kelas telah menemukan metode belajar yang tepat, maka ranking 20 pun mungkin telah belajar dengan maksimal. Akan lebih tepat jika kalian mengukurnya melalui penguasaan kompetensi dalam setiap mata pelajaran. Next, saya akan memberikan kalian tips agar enjoy dalam belajar sekaligus dapat belajar dengan efektif. Yang pertama, sebelum belajar ada baiknya makan dulu agar otak dapat berpikir dengan baik. Jangan terlalu sedikit, jangan terlalu kenyang pula agar dapat berpikir maksimal. Kedua, santai dalam aktivitas belajar. Jangan anggap belajar sebagai momok yang harus ditakuti. Membayangkan bahwa belajar itu membosankan. Jadi kita harus hilangkan pemikiran itu dari pikiran kalian. Karena jika kalian belajar dalam pikiran yang negatif, maka pikiran kalian akan tertutup. Jadi cobalah buka pikiran kalian, hilangkan semua masalah-masalah lain yang tidak berkaitan dengan aktivitas belajar. Contohnya masalah pacaran. Kalian lagi berantem dengan pasangan. Jadi cobalah untuk fokus dalam memahami apa yang kalian baca dan apa yang kalian pelajari. Yang ketiga, jangan belajar tanpa refreshing. Kadang-kadang kan banyak orang mengartikan bahwa belajar terus-menerus itu sangat bagus dan bisa mendapatkan prestasi yang baik. Pendapat itu tidak benar Belajar yang menerus itu dapat membuat kita lebih cepat bosan dan lelah. Jadi sebaiknya istirahatlah apabila capek, jangan diforsir. Mulailah belajar kembali apabila badan sudah fit lagi dan siap untuk menerima pelajaran. Keempat, pikirkan bahwa diri kalian bisa mengerjakan soal apapun yang diberikan. Pikiran yang menyatakan ketidakbisaan dapat menyebabkan ketidakbisaan pula. Jadi, you are what you think, alias kalian adalah apa yang kalian pikirkan. Jangan merasa bahwa diri kalian terlalu pandai, karena dapat menyebabkan menyepelekan masalah. Namun, jangan pula merasa bahwa diri kalian terlalu bodoh. Hal itu dapat menyebabkan kalian minder dan tidak dapat memahami pelajaran yang kalian pelajari. Yang terakhir, buat jadwal belajar se-enjoy mungkin. Jangan merasa diikat, karena belajar yang enjoy itu dapat lebih bisa diterima pikiran daripada belajar yang terlalu serius. Misalnya, belajar kita jangan dibatasi harus 2 jam atau minimal berapa jam. Yang penting, belajar dan paham itu lebih baik, tapi syaratnya harus fokus tadi. Next, ke pembahasan terakhir mengenai macam gaya belajar. Jadi kita harus tahu teman-teman, kalian ini termasuk memakai gaya belajar yang mana sih? Akan saya terangkan. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar secara visual ini yaitu kemampuan belajar dengan melihat. Gaya belajar ini digunakan pada orang dengan indera penglihatan yang tajam dan teliti. Kemampuan belajar yang berhubungan dengan ini seperti matematika, bahasa Arab, bahasa Jepang, simbol-simbol, dan lainnya yang berkaitan dengan bentuk. Kedua, gaya belajar auditor. Orang dengan gaya belajar auditor memiliki indera pendengaran yang lebih baik dan lebih terfokus.
Orang dengan gaya belajar ini mampu memahami sesuatu lebih baik dengan cara mendengarkan. Hal ini berkaitan dengan proses menghafal, membaca, atau soal cerita. Ketiga, gaya belajar kinestik, yaitu gaya belajar dengan melibatkan gaya gerak. Nah, yang berkaitan seperti gaya belajar kinestik ini seperti olahraga, menari, memainkan musik, percobaan lab, dan lain-lainnya. Nah, gaya belajar ini efektif nih untuk anak yang menyukai gerak dan gambaran imajinasi berdasarkan gerakan. Dan gaya belajar yang terakhir yaitu gaya belajar global. Anak dengan gaya belajar global memiliki kemampuan memahami sesuatu secara menyeluruh. Nah, pemahaman yang dimiliki berisi gambaran yang besar dan juga hubungan antara satu objek dengan yang lainnya. Anak dengan gaya belajar global ini juga mampu menggantikan hal-hal yang tersirat dengan bahasanya sendiri nih, secara jelas. Teman-teman, gak kerasa nih, kita sudah sampai di ujung acara. Gak kerasa semua pembahasan mengenai belajar dengan cara menyenangkan sudah habis. Jadi, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kalian semua. Dan apabila saat pemaparan saya ada pengucapan salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.